mengenai itu. Kalau ada datanya bahwa memang Yesus langsung langsung diangkat ke surga dalam kitab suci yang kita pakai ini, berarti cuma benar gitu loh. Tetapi anggapannya, tafsirannya tadi itu hanya berdasar, tidak ada yang kuat. Yesus, Anda membawa Yesus, gurunya Paulus. Yesus gurunya Paulus dengan Yesus yang datang penginjilan di tengah kaumnya Bani Israel itu ya berbeda. Yesusmu dengan Yesusnya Bani Israel ya beda. Yesusmu Yesus penyesat yang datang kepada Paulus hanya pinjam nama Yesus yang dinubuatkan Yesus. Murid-muridnya ditanya, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Dia, sang iblis ini akan menyesatkan banyak orang pakai namaku. Mana banyak orang yang disesatkan pakai namaku? Kata Yesus, Kristen, termasuk saudara guru. Anda ini guru penyesat. Saya ulang lagi datanya. Dengarkan, Yesus itu terang dunia. Yesus sebagai terang dunia itu sejak kapan dan sampai kapan? Dia terang dunia sampai dia masih ada di tengah-tengah muridnya, Cayo. Setelah Yesus terangkat ke langit, sebelum penyaliban, maka dunia sudah menjadi gelap. Tak ada lagi terang. Baca dalilnya baik-baik. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Selama dia ada padamu. Ketika dia sudah terangkat ke langit, terang itu tak ada. Yang datang adalah penguasa gelap dalam nama Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Baca Lukas 22 nomor 53. Sangkamu aku ini penyamun, sangkamu aku ini perampok, sampai kau datang bawa pedang dan pentungan, padahal tiap hari engkau bersama dengan aku di bait suci. Tetapi saatmu sekarang, yaitu saatnya kuasa kegelapan, kuasa dunia. Jadi setelah terangkat Yesus, maka Yesus palsu bereaksi yang Anda anggap Yesus. Anda datang kepadanya. Ingat bung, kalau Anda hidup zaman Yesus, Anda datang kepada Yesus, Anda bukan ke gereja, Anda bukan nyembah Yesus, Anda bukan ibadah minggu, Anda bukan makan babi, Anda bukannya kemudian menyembah dan mempertuhankan apa yang Paulus ajarkan, tetapi Anda akan mempertuhankan apa yang Yesus tuhankan. Anda akan ibadah di tempat Yesus ibadah. Anda akan menyembah kepada Allah yang Yesus sembah. Anda akan bersunat. Anda tidak akan makan babi. Anda tidak akan masuk ke gereja. Anda tidak akan percaya kepada pastor dan pendeta. Anda tidak akan mengkitabkan perjanjian baru. Dan Anda tidak akan mungkin tidak bersunat. Kalau Anda datang kepada terang itu. Tapi terang itu sudah tak ada. Baru Kristen muncul. Kristen itu muncul belakangan, digiring oleh ahli Torah dan orang Farisi yang mentobatkan orang di luar dirinya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Catat itu. Jadi jangan Anda pernah merasa Anda pengikut Yesus. Bukan. Yesus terang dunia. Yes. Tetapi hanya sifatnya sementara saja ketika beliau menjalankan misi penginjilan ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Setelah terang dunia itu terangkat, terbitlah kegelapan dunia, yaitu ajaran Paulus in the gang yang merebak sampai ke Nusantara melalui tangan penjajah. Catat. Jadi Anda mulai sekarang harus bisa membedakan, memisahkan antara ajaran Yesus Bani Israel dengan Yesus Bani Kampret. Anda harus bisa membedakan antara Yesus yang datang kepada kaumnya Bani Israel dengan Yesus yang adalah iblis yang datang kepada kaumnya Bani Kristen. Jangan Anda mengkawinkan antara Yesus yang datang kepada Bani Israel dengan Yesus yang datang kepada Bani Roma. Antara Yesus yang datang kepada yang mengharamkan babi dengan Yesus yang datang kepada yang menghalalkan babi. Dengan Yesus yang datang kepada kaum yang bersunat dengan kaum yang memelihara kulub. Jangan Anda gabungkan. Berhenti.
Saya juga diam sikap dia. Saya kena banyak untuk bukan aku kena guru latih ikut dengan ini teman saya. Pertama saya nih tunjukkan semua. Mati sih berarti gimana sanggup dan mengat dan beri mata yang dia sih. Yang nih. Dibilang lagi ikan gimana? Merah belakang. Oke. Kalau ke situ mereka memulihkan aku. Ini namanya. Lagi-lagi cuma sini
orang sekarang bukan ditangkap oleh Isman. Astagfirullahaladzim. Ini dialog, ini diskusi. Kembangan nasional di sini aku. Jangan kayak tekap beradiat. Tolong dengan gitu. Kamu Di sini enggak pakai ada tas guru. Iya, cuma gitu kan. Tidak ada moral. Dan sebelum dia seperti semua Kamu Zuma, ya kena mulutnya. Begitu. beliau rumah itu kegunaran itu dan silakan dibuka baik semua ya bantu lahir dan posting ulang banyak satu dan posting ulang serta kemudian di share kalau ada referensi silakan kemudian tadi bukannya kemudian Saya sini dulu. Kasih kesempatan. Kasih juga sebentar saya mau konversi ke guru dan dulu guru dan aku makan dulu lah, lanjut di rumah cuma nggak dikasih kesempatan. sebentar saya mau konversi guru dan Kamu kalau lagi ada tabung oksigen jangan kupur-purakan. cuma saya tadi abang kamu. Jangan Tunggu di jidat. Habis ini kita ya. Coba sih cuma ini ketika orang yang bangun argumentasi yang enak. saya jadi malu dengan perasaan saya sendiri sebenarnya. Ada semua model begini. Kayak pemimpin, diskusi keliling keluar. Makanya masuk angin. sebentar Leo sebentar hormati beliau kan mau beribadah sudah pamit kali itu kan kerjanya dulu aku sebentar guru dan ada lagi sebentar ada tadi ya sebentar dulu ada tadi di awal kita diskusi berdasarkan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan bagi guru dan benar. Ya memang argumentasi jauh gitu. Apa salah? Ya sementara Yahweh yang bilang tidak ada Yahweh, benar? Nah itu saya mau mendengar komentar. Ya memang ya itu adalah kanan, fakta itu nggak ada yang tolak itu. Karena tadi Yahweh itu adalah Bapa itu sendiri kan itu bukan gimana? Apa Yesus itu yang ada tadi? Oh ini saya dengar si Zuma yang berbicara menyelipkan sudah jauh. Nah dia sudah jauh. Jadi Jangan lain tapi ketika beliau itu sudah saya beribadah mau menyelesaikan jauh dari jawaban. perangkat. Saya hanya Silakan. mau menyelesaikan jawaban saya aja. Iya, silakan. Oke. Jadi kalau lalu mengapa mereka tidak percaya? Lalu mengapa mereka tidak percaya? Lalu mengapa harus tetap disalibkan? Lalu mengapa mereka harus ini terus masih menghinakan dia? Loh, mahkamah agama bahkan orang-orang Israel, Mesias yang mereka harapkan itu tidak seperti yang mereka harapkan apa yang dilakukan oleh Yesus gitu loh. Nah, juru selamat yang diharapkan oleh orang Israel pada masa itu orang-orang yang membebaskan mereka dari perbudakan di Roma. Perbudakan seperti ini dicambuk gitu loh. Itu yang diharapkan. Yesus memerintah demikian gitu. Itu yang diharapkan oleh orang-orang Israel pada masa itu. Mahkamah agama itu yang diharapkan. Sedangkan Yesus mengatakan dirinya Mesias yang juru selamat dunia, itu menyelamatkan dari penghukuman kekal ini, menyelamatkan dari dunia ini, menyelamatkan dari maut menuju pada kehidupan yang kekal. Gitu maksudnya loh. Lalu mengapa mereka disalib? Ya supaya tergenaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Zuma mencoba untuk menabrakkan logikanya nggak cocok gitu loh. Ya saya rasa itu aja ya. Saya mau turun juga. Silakan Pak Leo. God bless you. puji Tuhan. Kamu Chandra sudah membungkam Suma. Suma cuma berkelit, muter-muter. Makanya kebanyakan
Aduh. Gimana nih? Kalau Saya kau punya Arif, kesempatan bicara. kau kan host. Kamu tidak netral orangnya. Sementara kau di room Kristen, kau tuh dihargai. Kalau cuma main mute begini, kamu ngundang saya ke sini. Setelah di sini, kenapa di mute-mute? Pak Leo, begini Pak Leo, Bang Zuma ini lagi ibadah. Diskusi sama Bang Leo. Saya tidak menyinggung soal dia ibadah kok. Kan ketika kalian bilang mau ibadah, sudah saya tidak menanggapi dia kan? Iya, Saya iya, sudah itu tidak menanggapi paham. Zuma kan? Masalahnya sekarang Saya Bang menghargai Zuma kok orang lagi mau beribadah. Iya, masalahnya Bang Iya, Zuma saya kan lagi tidak beribadah. menyinggung dia. Jangan sentuh nama Bang Zuma ketika beliau lagi ibadah. Nanti kalau Iya, kan saya tidak menyinggung dia lagi ibadah. Saya berbicara dengan yang lain. Tidak, Anda tadi mengambil satu kesimpulan dengan menyebut narasi Bang Zuma. Sementara Bang Zuma lagi ibadah. Tunggulah Bang Zuma selesai ibadah. Jangan-jangan kamu salah dengar ya? Waduh. Narasi saya apa? Coba tolong, saya belum bernarasi apa-apa loh. Jangan fitnah kau. Bukan, tadi kau mengambil kesimpulan. Nah, pendapat kamu Bang bilang Zuma. bernarasi, sekarang bilang bukan. Pelintat-pelintut. Nggak usah lah. Kau itu macam pelintat-pelintut. Kau yang pelintat-pelintut macam otak kepalamu itu. Saya tidak bernarasi apa-apa, kawan. Tentang Zuma tidak. Ya bilang makanya Zuma agar lagi diskusi ini berjalan, saya konfirmasi Kak Rosi monitor Kak Rosi. Kak Rosi, ini sudah karena terlalu ini lama beristirahat Kak Rosi. Kak Rosi, masih monitor? Rosi? Rosi masih monitor? Kak Rosi masih monitor? Rosi? Kak Rosi? Ya sudah, Leo silakan. Ada apa yang mau disampaikan? Sebentar. Tetapi saya harus klarifikasi dulu ya. Ya, kenapa Bang Arif? Sebentar. Ini yang menginginkan pembunuhan kepada Yesus itu ketika mau disalib itu siapa? Karena di situ ada tertulis, ya kan? Kalau engkau ingin membunuhku, maka iblislah yang menjadi bapakmu. Silakan, Kak Rosi. Iya, sudah jelas ya, yang membunuh Yesus itu adalah iblis atau YHWH. Oh, YHWH. Iya. Ya, lanjut dulu. Saya cari oten dulu. Ya, tapi saya boleh nggak saya sedikit ngomong ya? Ya, Zuma itu pengecut dia tuh. Silakan. Diskusi dengan saya kabur dia. Nanti saya turunkan lagi. Sudah tahu dan Apa? Bang Zuma pamit. Bang Zuma pamit mau beribadah. Waduh. Silakan lanjut dulu Kak Rosi. Iya. Ya, kalau saya boleh berpendapat, kalau memang Yudas itu yang disalib, ya berarti ya terus bagaimana dengan ayat yang menyatakan bahwa Yudas itu gantung diri? Di situ kan jadinya maksudnya ada ayat yang jadinya tidak benar kan kalau seperti itu bahwa Yudas yang disalib. Maksud saya begitu. Padahal jelas ya di Matius 27 ayat 5 dikatakan Yudas itu gantung diri. Jadi bukan Yudas yang Menurut disalib. Bu Rosi seperti apa, Bu? Menurut Bu Ya? Rosi, Yudas itu menurut Bu Rosi, Yudas gantung diri atau digantung? Gantung diri dia, Bang. Dia bunuh diri, Bang. Oke, paham. Iya. Iya, kalau memang apa yang mau diperdebatkan tentang gantung diri, Yesus juga tidak ada di dalam Alkitab di original teksnya itu salib. Di situ kalau yang ada itu digantung di pohon kan gitu kan. Iya. Ya di mana? Tunjukkan kalau ada kata salib. Coba tunjukkan kalau ada kata salib, Grayson, Alto. Tunjukkan kalau ada kata salib di original teksmu. Original teks yang mana? Yang kau maksudkan yang mana? Ya ini original teksnya. Aduh, saya turunkan. Coba tunjukkan. Begini, Grayson, coba kamu tanggapi pendapat daripada Bu Rosi tadi itu. Itu ada pilihan apakah benar Judas bunuh diri atau digantung.
Senang saja, simpel itu, Gresen. Silakan Gresen. Silakan Brosi. Yudas bunuh diri. Sebentar, arah kebenaran ini Muslim, sebentar, arah kebenaran Kristen. Oh, jadi mau Katolik. diskusi gini. Jadi mau diskusi Alkitab versi Al-Quran gitu. Sebenarnya membantah Alkitab itu dengan kitab Al-Quran. Jangan membantah Alkitab dengan Alkitab. Ah, di situ baru kita lihat kebenarannya yang mana. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak mati di tiang salib. Beliau itu diselamatkan oleh Allah, berrofa'ahullah, diangkat di sisinya. Sama dengan data yang di Bang Zuma tadi, sebelum penyaliban, Yesus itu sudah duduk di samping kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu sebelum penyaliban. Begitu, Grayson. Iya, artinya yang Bang Arif sampaikan tadi, pembuktiannya di Al-Quran, sedangkan Al-Quran saja tidak bisa menjelaskan bahwa yang diserupakan, yang diganti dengan Yesus yang terangkat ke surga itu siapa yang disalibkan. Al-Quran tidak bisa menjelaskan sampai sekarang. Siap, betul. Dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan siapa pengganti Nabi Isa. Tetapi jawabannya bisa Anda lihat di Bible Anda. Jadi kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu adalah tokoh yang suci. Beliau taat kepada Tuhannya, menyembah satu Tuhan. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Di situ. Tetapi kalau Anda ingin tahu jawabannya, maka yang di tiang salib yang terkutuk itulah pengganti Nabi Isa yang kemudian Anda sebut Yesus, yang kemudian teman-teman Kristen itu dituhankan sampai saat ini. Itu jawaban kami, jawaban umat Islam. Memang tidak disebutkan kalau di dalam Al-Quran, tetapi ada indikasi di dalam Bible Anda yang menjadi pengganti sosok Nabi Isa itu adalah yang mati terkutuk. Karena Nabi Isa kami itu tidak pernah terkutuk. Nah, siapa yang terkutuk, yang mati di atas kayu salib, yang sekarang dituhankan oleh umat Kristen, siapa namanya? Kristen, silakan jawab. Gitu, Kristen. Jadi sesuai dengan Galatia yang Anda sampaikan bahwa yang digantung di tiang kayu salib adalah terkutuk, Yesus bukan terkutuk. Yesus menebus kita dengan cara membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu Esa, cuma satu. Lalu bagaimana dengan Amsal 91 yang mengatakan, Jangan kemana-mana dulu, fokus dengan penyaliban. Fokus dengan penyalipan dulu. Silakan fokus dengan penyalipan dulu. Kalau tidak tertib saya turunkan. Ya, saya turunkan. Betul, Alto. Kau kalau tidak tertib saya turunkan. Ini membahas tentang proses penyalipan. Jadi temanya kan ada Tuhan mati tebus dosa. Apakah benar penebusan dosa itu dilakukan oleh Tuhan itu sendiri? Kan gitu kan? Ini temanya. Jangan berpindah-pindah topik. Silakan Kak Rosi, kalau mau masuk silakan. Boleh ngomong sedikit Bang Arif? Silakan. Ya, mohon koreksi. Tuhan itu tidak tebus dosa. Tuhan itu tebus manusia dari dosa. Bukan penebusan dosa ya, Tuhan mati itu. Yang mati di kayu salib itu siapa, Mbak Rosi? Dosanya yang ke sorga, kitanya yang ke neraka. Terus? Efesus 1 ayat 7, saya baca untuk kau ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu penjelasannya. Nah, itu kan berarti Anda membantah pernyataannya Kak Rosi. Gimana sih kamu? Gimana sih? Mute saya sih. Makanya gantian dulu. Silakan Kak Rosi. Ya kan kau bertanya tadi, saya menjelaskan. Di mana saya diam-diam dulu? Sedangkan pertanyaan belum dijawab. Nah, ini jawaban saya kan di Efesus 1 ayat 7 dan Kolose 1 ayat 14. Saya baca ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kolose 1 ayat 14.
Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kenapa? Itu kan saya jawab pertanyaan kau, Arif. Kau mute terus saya yang mute sendiri aja. Oke, silakan lanjut. Ya, silakan Kak Rosi. Silakan Kak Rosi. Ini kok malah membantah pernyataannya Kak Rosi, bukan menebus dosa. Tapi si Kristen itu bilang bahwa menebus dosa. Gimana ini? Iya, definisi dosa itu apa sih? Kalau di 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi yang berbuat dosa duluan sebenarnya bukan Adam dan Hawa, tapi iblis. Makanya dosa itu adalah iblis itu sendiri. Lalu apa? Dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Jadi memang Yesus menebus manusia dari iblis. Begitu konsepnya. Bukan karena Bapak yang menghukum sang putra untuk memuaskan rasa keadilan dari sang Bapak. Bukan begitu. Memang iblis yang membunuh Yesus. Iblis yang minta darah Yesus. Darah Yesus itu diberikan buat iblis. Iblis yang mana Kak Rosi? Waduh, Kak Rosi. Yang mana Pak Rosi iblis itu? Gimana, Bang? Ya, yang mana? Yang Anda sebutkan iblis itu yang mau membunuh Yesus itu siapa? Ya iblis itu kan Yahweh atau Melkisedek. Jadi YHWH ya yang membunuh ya. Masya Iya, Allah. udah positif itu. Hebat aku. Ini malam ini ada aku jadikan guru ini, Bu Ros ini. Ini guruku ini Bang Bal. Aduh. Luar biasa. Luar biasa. Terima Itu kan kasih di guruku. Zakaria 13 ayat 7 dibilang begitu YHWH. Masya Allah. Hebat guruku. Saya harus membantah Rusia karena terkait dengan iman saya dan Tuhan saya. Kalau Anda mengatakan iblis ya oke-oke aja lah, itu tercatat dalam Alkitab. Tapi kalau kau mengatakan Yehowa sebagai iblis, nah itu kau yang paling keliru di situ. Ya, saya harus membantah kau karena ini terkait dengan iman saya. Nah, di mana buktinya bahwa yang tadi kau sebut itu adalah iblis? Mana dalilnya? Coba kau tunjukkan. Ya, dalil pertama kan yang diberikan oleh Yesus di Yohanes 8 Dalilnya di mana di dalam Alkitab? Di Yohanes 8 bahwa ayat 44 itu dalil utama. Yohanes dari berapa? Yohanes yang berapa? menjadi bapakmu. Yohanes Memang berapa? bapaknya Israel Yohanes berapa? siapa, Bang? Selama 1500 tahun dari zaman Musa sampai Yesus datang tuh bapak Israel siapa kalau bukan Yahweh atau Yahweh? Saya tanya kepada kau, Rosi, kau mengerti enggak di mana dalilnya? Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 44. Pasang itu kuping. Yohanes 8 ayat berapa? 44. 44. Udah sering loh ayat ini disebut kok Kak. Entah 44. hafal juga nih Bang. Sabar, kau jangan. Di situ ada kata Yahweh enggak? Saya tanya kau ulang lagi sebelum saya buka ayatnya. 44 Ya, ya saya Anda buka. baca ya. Anda baca di Yohanes 13 ayat 27. Iblis Saudara, merasuk ke dalam ayat diri 44 Yudas. ayat 44 satu, Rosi. Satu. Kata Yesus, mulai dari 42 saya baca. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ayat 43. Apakah sebabnya? Kamu tidak mengerti bahasaku. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di mana yang tadi kau mengatakan adalah iblis? Di mana? Ini perkataan Yesus sendiri. Di mana? Di mana? Kan Yesus bilang kalau
Kalau kalian Di mana saya tanya yang lain, jangan kau lari ke lain. Gantian dulu, Saya tanya di Gresen. mana ada kitabnya di dalam Gini, Gresen. Gantian ngomong. adalah iblis. Sebentar gantian, iya makanya gantian ngomong. Di situ kan Yesus pernah berkata, gini. Malam ini imanmu akan terguncang karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, sehingga domba-domba itu akan tercerai-berai. Di situ yang aku itu siapa, gembala itu siapa? Jawab. Itu kau punya pertanyaan itu ulang kali di Komal ini saya jawab ya Arif. Kau, sekarang saya kejar kau Rosi. Langsung Di jawab mana dulu. ya? Jawab dulu itu. Aku itu siapa, gembala itu siapa? Ya, jawab dulu. Aduh. Arif, ini saya diskusi dengan kau atau diskusi dengan Rosi? Kalau mau diskusi dengan saya, mari kita dua Arif. Ya sudah, jawab Dua arah. dulu. Jawab dulu Pak Kristen. Dua arah. Jawab dulu. Iya, jawab dulu. Anda kan membantah pernyataan Kak Rosi tadi kan? Silakan jawab dulu. Al-Quran jawab Al-Quran dan Alkitab jawab Alkitab. Mau nggak? Silakan bantah pernyataannya Kak Rosi Saya tadi. nantang Silakan. kau, kita dua diskusi. Nanti Supaya kau saya jangan banyak. turunkan. Kalau tidak tertib saya turunkan lagi. Alto. Nah. Ya sudah silakan Kak Rosi lagi gantian. Saya kasih kisi-kisinya tadi, silakan. Siapa itu aku, Kak Rosi? Gembala itu siapa? Silakan. Kau tunjukkan ayatnya Kalau Arif, Kristen tidak mau supaya menjawab, ini ke Kak Rosi. Aku itu siapa, Kak Rosi? Gembala itu siapa? Silakan Kak Rosi. diskusi itu tunjukkan ayat. Iya Silakan kan jawab dulu, Kak Rosi. ayat Zakaria 13 ayat 7 ini kan dikutip Zakaria juga oleh 13 Yesus. ayat 7 ya. Zakaria 13 ayat 7. Ya, kan dikutip juga oleh Yesus di Matius 26 ayat 31. Jadi jelas ya, ada sistematika teologinya antara PL dan PB. Ya, jadi jelas ya, bahwa aku di situ adalah YHWH yang memang membunuh Yesus. Dan dia bilang apa? Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, orang yang paling karib denganku. Jadi memang fakta bahwa iblis ini adalah dulu ya waktu di sorga, adalah orang yang karib dengan Tuhan Yesus waktu di sorga ya. Karena waktu Tuhan Yesus ditangkap di Matius 26 ayat 50 dikatakan Yesus bilang apa? Hai teman, untuk itukah engkau datang? Jadi kedua belah pihak mengkonfirmasi bahwa mereka memang bestie waktu di sorga. Saya baca ayatnya ya. Perikopnya, pedang menimpa umat baru. Dengar baik-baik perikopnya, pedang menimpa umat baru ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-dombanya tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Nah, ini ya. Saya harus menjelaskan terkait dengan hal ini. Kau dengar ulang-ulang ya, Arif. Supaya jangan kau bertanya lagi besok-besok setelah saya naik di Komal ini lagi. Pertanyaan ini ulang kali sudah dijawab, tapi kau masih terus bertanya lagi. Terkait dengan gembala adalah Yesus. Teman yang paling karib itu disebut Yudas. Nah, demikianlah firman Tuhan datang itu kepada Zakaria untuk menubuatkan akan terjadi di kemudian hari. Yesus akan disalibkan. Kemudian bunuhlah gembala adalah Yesus akan mengalami proses penyaliban dan mengalami kematian itu. Sehingga domba-domba tercerai-berai. Yang disebut domba-domba di sini adalah murid-murid Yesus. Nah, terkait dengan yang terakhir, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Yesus akan bangkit dari antara orang mati dan merangkul lagi murid-murid itu untuk pekabaran Injil. Dan pada saat Yesus bangkit dari orang mati dan murid-murid menerima curahan Roh Kudus, di situ murid-murid menjadi martir, tidak takut lagi. Siapapun yang mereka memberitakan Injil, mereka tidak akan mundur. Bahkan sampai nyawanya mereka taruhan. Oh, paham? Bahkan Petrus saja di dalam Alkitab tidak tercatat, tapi sejarah lain membuktikan
Petrus pada saat mau disalibkan di Roma, pada saat Kaisar Nero, dia meminta jangan menyalibkan aku sama dengan Tuhan aku, karena aku tidak layak. Salibkan aku terbalik dan kepalanya. Gantian dulu, Sabar, Kristen. ini kan saya menjelaskan Yang hari. dimaksud aku itu siapa? Gembala itu siapa? Berarti Anda tidak membantah ya. Kau bahwa paham aku nggak? itu Yang aku ini Yahweh. firman Tuhan datang kepada Zakaria. Iya, siapa itu aku itu siapa? Firman Tuhan. Kau Ya ngerti nggak? berarti Yahweh Yang itu disebut sendiri firman kan? Tuhan di sini siapa? Di dalam Alkitab yang disebut firman Tuhan siapa? Ya sudah gantian aja, ada wisdom di Kau sini. bertanya Saya tanya ke ulang wisdom, kali sudah wisdom kan Kristen. dijelaskan. Wisdom. Ini gampang kok sebenarnya. Wisdom. Dijelaskan kau tinggal tanya terus. Sebentar dulu. Saya tanya ke wisdom. Wisdom, YHWH itu siapa menurut wisdom? Malaikat yang jatuh, bukan Tuhan yang sebenarnya. Nah itu gampang kok jawabannya, Kristen. Yang baru ya, sama juga Zuma. Tadi malam diskusi dia tentang saya. Padahal diskusi dua arah. Saya tantang dia diskusi dua arah, mundur lari tentang saya. Sama Zuma nih. Nantang-nantang modal congol. Saya nantang orang, Pakai data. saya nantang semua pakai data. Kau tahu, saya duduk Mana dengan datanya, Al-Quran di sini Pak? ada 5. Kau tahu? Mana datanya? Al-Quran ada 5 di sini. Mana datanya YHWH itu Yesus? Sabar, saya tanya kau. Mana saya tanya datanya kau. YHWH itu Yesus? Gak usah nantangin orang, tapi data nggak ada. Imanmu apa? Sekarang kau menjelaskan bahwa YHWH itu adalah malaikat yang jatuh. Tunjukkan dalilnya mana. Kau jangan bicara secongor. Coba kau tunjukkan. Oke. Di mana dalilnya? Keluaran 3 ayat 2. Keluaran 3 Baca. ayat 2. Sebelumnya saya tanya kau lagi kembali. YHWH punya nama ada tercatat di Nggak keluaran. Yang kau sampaikan ini usah. ada tidak? Tadi Anda kan minta data, baca dulu, nggak usah lari kemana-mana. Keluaran berapa? Saya ingin buktikan kau. Kalau tidak Keluaran ada 3 ayat 2. Kau lihat. Saya hujat kau ini hari. Keluaran berapa? Keluaran 3 ayat 2. Keluaran 3 ayat 2. Kita buka. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Yang menampakkan Di diri dalam kepada nyala Musa api malaikat yang atau keluar. Tuhan? Kau dengar dulu. Ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari Siapa yang semak duri. menampakkan diri kepada Musa? Lalu Tuhan atau diam malaikat? dulu. Iya. Kau ini gimana sih? Kau tunjukkan dalil. Saya mau baca, kau tinggal ngomong. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Di mana siapa yang menampakkan diri YHWH kepada Musa? menjadi iblis? Saya Iya, tanya, dengar dulu. saya ikuti kau dari Iya. tadi. Kau mengatakan bahwa Iya. YHWH adalah malaikat yang jatuh. Lalu di sini mana YHWH punya nama? Sekarang dengar dulu, dari Pak. ayat dari Aduh, Keluaran host, 3 ini ayat nggak 2 tertib ini, membuktikan host. ini malaikat Tuhan yang datang memberi penampakan kepada Musa. Gantian Kristen. Iya. Nah, jadi Gantian dulu mau dijawab di ini sama situ, wisdom. host, di situ jelas tertulis datanya malaikat Yahweh kan, host? Datanya kan ada. Jadi yang menampakkan diri kepada Musa itu jabatannya malaikat, bukan Tuhan. Lalu malaikat Yahweh ini mengaku-ngaku sebagai Elohim. Baca Grayson, Keluaran 3 ayat 6, ayat 6-nya. Coba ayat 6-nya. Halo. Ayat 6-nya Grayson, baca.
Nah, itu Udah. datanya itu. Ya, ayat 6-nya Saya baca. baca ya. Ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Ah, Allah ayahmu, iya. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Oke. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Sabar, saya tanya kau dulu. Dengar Di dulu. mana ya? Diam Sebentar. dulu. Sebentar. Tadi di ayat 2 biar saya jelasin. Di ayat 2 tadi di atas, yang bertemu dengan Musa adalah Malak Yahweh. Kalau bahasa Ibraninya Malak. Malak Yahweh artinya malaikat Yahweh. Di Ngomong ayat bahasa 6-nya, Indonesia kita, kau jangan di sok ayat bahasa 6-nya, Ibrani ya. ya di ayat 6-nya dia mengaku bahasa Elohim. Ibrani yang cuma tahu sepangkal-sepangkal artinya. Iya, dia Coba mengaku kau baca ayat ini, Elohim. Saat nantang kau baca Aduh, ayat ini pakai enggak tahu bahasa ini. Ibrani. Kita di Udah Indonesia. kayak terminal ini host. Ini terminal formal memang ini. kau bodoh. Coba Kan host. gantian lah Gresen. Iya, saya gantian. mau jelasin host. Loh, ini mau dijawab ini. Adalah iblis. Aduh. Setan. Kau yang iblis mungkin kau. Gantian. Waduh. Iya, Ya, lanjut. jadi kan tadi kita sudah baca Keluaran 3 ayat 2. Ya, yang bertemu dengan Musa itu bukan Tuhan. Ternyata jabatannya malak, ya, atau malaikat. Lalu di ayat 6-nya, ya, si malaikat ini dia mengaku-ngaku Elohim. Akulah Elohim ayahmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Nah, peristiwa ini dikonfirmasi oleh Stefanus. Mana ayatnya? Saya baca Kisah Rasul 7, ya. Kisah Rasul 7 ayat 30. Saya baca ya. Ini pernyataan si Stefanus, ya. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada Musa seorang malaikat. Jadi sama, ya. Si Stefanus juga meyakini yang bertemu dengan Musa adalah seorang malaikat, bukan seorang Tuhan. Di padang gurun di Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, ya. Lalu saya baca ayat 53-nya, Kisah Rasul 7 ayat 53. Nih, data-datanya lengkap ya. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Bukan disampaikan oleh Tuhan, tetapi oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, karena Stefanus mengatakan demikian, Stefanus itu dibunuh dengan cara dilempari pakai batu atau dirajam. Ayatnya mana? Kisah Rasul 7 ayat 54. Saya baca ya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama Yahudi itu mendengar semua kesaksian Stefanus itu, sangat tertusuk hatilah mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Nah, kalau gertakan gigi ini, kalau saya menafsirkan dengan geram. Tahu nggak geram ya? Kalau geram kan giginya dibunyi-bunyi kan, geram. Maka mereka menyambut Stefanus dengan geram ya. Baru di ayat ya, di ayat 57 saya baca ya. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Nih dengar ya. Mereka menyeret Stefanus keluar kota. Lalu melempari. Dengar ya. Melempari Stefanus. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi ini namanya Paulus, sebelum bertobat namanya Saulus ya. Jadi Saulus ada di situ. Nih ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Kata Stefanus, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Jadi nggak ada Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yahweh" atau "Tuhan Yehova, terimalah rohku." Tidak, karena Tuhan Yesus itu tidak sama dengan Tuhannya orang Israel, si Yahweh atau Yehova itu. Makanya Stefanus Ini bukan di berdoa. masjid, sudah cukup. Ini bukan di masjid. Jadi kau jangan kau ceramah di sini. bertobat, Ini diskusi. Gresin. Nah, Jangan kamu katakan yang bertemu dengan Musa itu adalah giliran Tuhan. saya menjelaskan. Ya, yang bertemu dengan Musa itu adalah supaya saya malaikat. menjelaskan buat kau. Itu data-datanya Kau udah tadi lengkap, Musa, ya. lari ke Stefanus, lari Oke, ke ya, Paulus, bertobatlah kau. lari ke diam supaya saya jawab, kasih kau. Stefanus sementara memberitakan Injil Kristus dan Injil pada saat itu ditolak sehingga Stefanus itu dirajam dengan batu. Dan ayat berikutnya kalau kau baca sampai selesai di situ,
Dia, Stefanus, sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia memandang ke langit, ke surga. Itu dia melihat Yesus Kristus. Kau paham? Sehingga bahasa yang sama yang Stefanus lakukan sama dengan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu luar biasa. Iblis tidak seperti itu. Oh, paham? Kalau iblis merusak dari dulu. Kalau sudah dibunuh pasti caci maki. Itu iblis. Tapi kalau Stefanus berdasarkan penginjilan yang dia beritakan dan dia wartakan, itu bagian daripada keselamatan dia, dan dia mengikuti dan mencontohi teladan Kristus bahkan sampai mati. Itu. Jadi kau jangan memframing ayat yang sembarang. Kalau kau muslim, saya tanya kau, Al-Hijr 39 membuktikan apa? Gak Coba usah baca lari Al-Hijr. ke muslim kau. Itu Kristen. Itu Iya, Islam nggak usah bawa muslim Kristen. kau. Itu Islam Kristen itu. Iya, kau nggak usah bawa Logonya muslim. itu salib sudah. Siapa? Kau Masa kalau pakai nggak logo bisa kayak menjawab, gitu? jangan nyala-nyalakan Islam. Nggak Arif, usah izin ya, bawa izin ya, Arif. Islam. Inilah host, kalau dia sudah tidak bisa menjawab, nyala-nyalahin Islam dia ini. Siapa? Karena Lah, kau kau naik, kau ngomong tidak Islam. menyampaikan imanmu. Bentar, jangan demikian Kalau ini kau Kristen apa Islam? Kau Kristen, kau terkutuk. Kristen. Apa Iya, kau iya. ini Grayson ini? Gantian, Kau gantian. ngomong Ya karena kau Kristen. Kau mengatakan Kau Yesus nggak adalah paham, iblis. Grayson. Dengar dulu Grayson. Grayson, dengar dulu, santai dulu kau, santai. Nggak usah kayak hari nggak ini usah kau kayak masih pasar hidup. lu. Aduh. Tuhan memberi kau, ya. Tuhan memberi kau Aduh. nafas hidup. Ingat ya, jangan sampai pada waktunya waktu Tuhan kau selesai kau. Waktu ini waktu kau, tapi belum waktu Tuhan untuk kau. Oh, paham? Udah tenang ya Grayson ya. Jadi begini Grayson, kamu tahu nggak apa alasan anggota-anggota Mahkamah Yahudi melempari Stefanus loh sampai mati dengan cara dirajam? Merajam itu adalah tadi ngomong hukum dari iblis. Sekarang kau Taurat. masuk di Stefanus dengan cara yang Gini. berbeda lagi. Dengar Saya dulu, kejar Grayson. kau diskusi satu-satu. Ya. Kau model suara Kalau kau besar, tapi cerdas, isinya nggak diskusi ada loh. satu-satu. Coba Tadi makanya kau kau mengatakan diam, Yehowa gantian. adalah iblis. Nah, pembuktiannya di mana? Sekarang kau lari ke Stefanus. Kau jangan framing. Saya masih ingat Aduh, pertanyaan Tuhan. kau pertama, narasi kau pertama. Iya, kau selalu Mengatakan dulu, bahwa santai Yehowa dulu, adalah tenang iblis. dulu lah. Di mana buktinya? Di mana Iya. buktinya? Iya, kau diam jangan dulu. framing yang aneh-aneh. Aduh Tuhan, iya kau Lari ke tenang Stefanus dulu. lagi. Ya karena kau diskusinya tidak terarah, tidak Kau nggak teratur. sadar roh Yahweh itu ada di dalam kau, makanya kau tenang Bukan dulu. dia roh saya, roh Yahweh ada di saya, makanya saya harus mengatakan itu kepada kau. Dia adalah Nah, Tuhan. makanya kan Dia kau adalah udah Tuhan. mengakui roh Sekarang saya Yahweh ada tanya kau padamu. di mana yang tadi dari Kau awal dikendalikan kau Yahweh, bernarasi makanya kau bahwa Yahweh itu adalah ribut setan, banget dari tadi. adalah iblis. Iya, Saya tanya makanya kau di mana kau tenang ayatnya? dulu. Kau Makanya tunjuk kau tenang. keluaran itu malaikat Tuhan. Kau sembarang sekali. Iya, kau tenang dulu. Kau tidak Boleh usah nggak lari sih ke gantian? Stefanus, Aduh. kita bahas dulu. Gantian Ini dulu, nggak gantian tertib. dulu. Lek ya. Iya. Gantian Ari dulu boleh bagus kan? bijaksana lari. Aduh, Dia Kan iya, yang nyerocos kau dari gantian lah. tadi. Iya, Makanya nyerocos gantian. aja, Jangan Grayson. kayak Dengar, Grayson. pasar lah. Ini satunya Iya. ini yang jangan di mute juga belum bernasi, Ini belum ya. masuk. Ini jangan di mute. Mungkin mau masuk dulu, jangan di mute, silakan. Kalau memang ada Kristen. Oke Ya, bang, Ari oke. begini ya. Oke bang, saya dengar semua bang. Aku dengar. Mesti mute Ari. Gantian Tenang lah lah, ini. gantian lah. dulu, gantian. Minum dulu, Oke, minum dulu. ini ya, tenang. Jadi begini ya saudaraku Grayson ya. Kalau kau baca Alkitab manual, Alkitab kertas, itu malaikat Tuhan itu, Tuhan huruf besar itu merujuk kepada Yahweh. Nah ya. Nah kalau kau katakan Yahweh itu sama dengan Yesus, berarti ahli-ahli Taurat membunuh Tuhannya sendiri. Kan kau bilang Yahweh sama dengan Yesus. Yang membunuh Yesus siapa? Yang menyerahkan Yesus untuk disalib? Ahli-ahli Taurat. Berarti kalau kau bilang Yahweh itu sama dengan Yesus, berarti ahli-ahli Taurat membunuh Tuhannya sendiri. Kan lucu kau begini. Iya kan? Sangat lucu kamu katakan begitu. Iya kan? Udah ya, Nah, udah.
sebentar, tenang. Kenapa saya katakan tadi Stefanus? Stefanus itu, Grayson, dia mantan dari pengikut agama Yahudi sebelum menjadi pengikut Yesus. Nah, dia juga bersaksi tuh di depan mahkamah agama Yahudi, di depan anggota-anggota imam-imam Yahudi. Dia mengatakan yang bertemu dengan Musa itu malaikat, bukan Tuhan. Lalu yang memberikan hukum Taurat itu bukan Tuhan tapi malaikat. Nah, mendengar itu, anggota-anggota mahkamah agama Yahudi geram, menggertakkan gigi mereka. Lalu anggota-anggota agama Yahudi ini menyerbu Stefanus, dilempari pakai batu. Makanya kamu itu jangan hanya sekedar membaca tulisan atau membaca bahasa di Alkitab, tetapi kamu harus bisa membaca karakter, membaca perilaku. Bagaimana ya perilaku daripada ahli-ahli Taurat? Nah, bagaimana perilaku daripada imam-imam Yahudi terhadap Yesus? Kalau Yesus adalah Yahweh, kenapa mereka memperlakukan Tuhan mereka itu dengan sadis? Paham gak sih lu? Harusnya mereka tahu, oh ini Yesus ini kan sama dengan Yahweh. Gak usah kita bunuh, gak usah. Nah, kau mikir, tetapi kau ini error, cara berpikirmu error. Kau bilang Yahweh sama dengan Yesus. Kalau Yahweh sama dengan Yesus, masa iya orang-orang Yahudi membunuh Tuhannya sendiri? Kan bego namanya begitu ya. Terima kasih, host. Ya, lanjut silakan. Grayson, atau jangan di mute, mau masuk. Silakan. Sebentar. Saya persilakan, jangan di mute, silakan masuk. Kalau mau menanggapi. Oke. Yang dibilang ini si siapa tadi nih, Wisdom itu ya betul. Menurut gue betul itu. Tak mungkin orang Yahudi itu membunuh Tuhannya sendiri kalau dikatakan Yahweh. Itu aku setuju. Berarti Bapak mengatakan Yahweh dengan Yesus berbeda kan Pak ya? Berarti ya? Beda. Seperti malaikat menyatakan kepada siapa itu, hari inilah telah lahir bagimu juru selamat, yang dinamakan itu Yesus, bukan Yahweh. Yesus. Iya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang lahir itu di mana? Yang lahir itu di perjanjian baru. Nggak ada lahir juru selamat di perjanjian lama. Paham nggak sih, Grayson? Nah ini benar ini, jangan ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Berarti dia datang harus secara kelahiran. Begitu Grayson. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku juru selamat, mengaku-ngaku Tuhan di perjanjian lama, tetapi dia nggak lahir, itu apa menurut kau? Ya iblis. Yahweh itu iblis, setan terkutuk, setan laknat. Biar kau tahu. Ya, Yahweh itu di telapak kakiku nih, ku pijak-pijak nih si Yahweh itu. Karena dia iblis terkutuk. Masa kau tinggikan iblis? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sekarang ku tanya, juru selamat itu lahir di mana, Grayson? Di PL atau di PB juru selamat itu lahir? Ayo jawab dulu. Ayo jawab. Nah, Akan dibuka Grayson. iya buka. Hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Juru selamat itu lahir di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Jawab. Iya. Jadi si Grayson ini modal congor, gede suara, membentak-bentak orang, tapi isimu nol. Kayak tong kosong nyari bunyinya. Sudah diam kau buta huruf, anjing kau bangsat. Jangan pribadi, jangan pribadi seperti itu. Kan ini host, kayak mana ini host? Pribadi. Ngaku-ngaku Kristen, tapi mulutnya begini. Ngaku-ngaku rajin ke gereja. Karena dia ngomong saya ulang kali seperti itu ya. Saya bukan menyerang secara umum. Dia menyerang saya secara pribadi, saya juga menyerang dia secara pribadi ya. Siapa yang nyerang kau secara pribadi? Enggak usah yang lain ikut campur di sini ya. Saya mau tanya kau, dari awal kau punya narasi bahwa Yahweh adalah iblis. Tuh kan, gak diizinkan Tuhan jaringanmu bagus. Karena kau udah menghujat. Dulu, kau bicara dari tadi saya diam. Kau bicara dari tadi saya diam.
Ya, gantian, silakan. Kau punya Itu tadi, bahasa tadi narasi kau bahwa suaramu Yahweh hilang adalah tadi, iblis. Kristen. Waduh. Sabar, dia kan tadi mengatakan Arif, narasi Ya, awalnya suaramu dia. hilang-hilang. Suaramu hilang-hilang tadi. Silakan lanjut. Kau ngomong dari awal Yahweh adalah iblis. Nah, saya kan tanya dengan bijaksana, dengan baik-baik, dengan bahasa santun, di mana Alkitab yang mengatakan Yahweh itu iblis? Kau tunjuk di dalam Keluaran. Nah, setelah baca di ayat 2 tidak ditemukan Yahweh itu adalah iblis. Kemudian kau lari lagi ke ayatnya 6, baca juga tidak ada disebut Yahweh itu iblis. Lalu kau lari lagi ke Stefanus. Stefanus, di mana ada Stefanus itu ada iblis. Tidak ada lagi. Lalu kamu lari lagi ke Paulus. Di mana Paulus itu ada iblisnya tercatat. Kau aneh-aneh kau. Makanya saya bisa menyerang kau kembali secara pribadi yang kau menyerang saya. Anjing kau. Gak boleh. Iya, karena dari boleh, tadi gak dia boleh. muter. Kan pakai Kemudian data, bantah dengan data. dia pakai data. Sekarang data yang dia tunjukkan kita cross check bersama. Adakah di dalam ayat yang tadi Keluaran 2 dan ayatnya yang ke-6, adakah disebut di situ Yahweh iblis? Itu yang saya kejar poinnya. Kau lari ke Stefanus, kau lari ke Musa, kau lari kemana-mana. Di sini tidak disebut ada kata iblis di sini. Kau sembarang aja. Sudah, jangan diulang-ulang, Kristen. Biar ditanggapi. Sudah? Kalau sudah, Lanjut. ya saya silakan Pak Ingat Rosi. poin saya mau tanya di mana iblis itu. Bukan Rosi mau kau masuk? jelaskan terkait dengan Stefanus, Kak Rosi mau masuk terkait ya? dengan Yesus, Kak Rosi mau masuk, terkait Kak dengan Rosi? juru selamat berada di perjanjian mana. Kau Iya, punya sudah, pertanyaan jangan diulang-ulang sama lah. orang yang tidak mengenal Tuhan aja kau. Jangan diulang-ulang. Waduh, Kristen. Silakan. Wisdom dulu atau Kak Rosi? Rosi aja, Kak Rosi. Ya, silakan gantian. Disangkal terus. Yesus loh yang bilang YHWH itu iblis, Bang. Tadi kan saya udah kasih ayatnya, Yohanes 8 ayat 4, terus ditambah lagi oleh Bang Wisdom. Sekarang gini aja lah, kalau kalian orang Kristen masih ngeyel menyembah Yahweh, berarti kalian itu orang Kristen politeis ya. Saya tuh sebenarnya, maaf ya, saya terus terang, saya keluar dari gereja tuh karena gereja saya menyembah YHWH. Saya nggak terima Tuhan saya adalah pelaku genocide, Bang. Betul, Saya nggak Kak Rosi. terima. Saya juga keluar Ya. gereja karena itu, betul. Iya. Bayangkan 7 bangsa dibunuh. Masa Tuhan saya perilakunya sekelas Hitler? Hah? Pembantai. Iya. Saya tuh darah saya tuh, saya mau muntah terus terang. Kok Tuhan saya pelaku genocide? Bagaimana mungkin kita bisa begitu bodoh dan buta? Yesus udah bilang yang namanya pembunuh itu iblis, pembunuh manusia dari semula. Bahkan nama Habel disebut. Padahal Habel nggak ada. Maksudnya dari Habel ke zaman Musa itu jauh banget loh. Mungkin sekitar 2500-an tahun. Tolonglah orang Kristen yang berpikir ya, kalian jangan mau ditipu terus oleh gereja bahwa YHWH itu Tuhan. Hanya karena membangun kesinambungan antara PL dan PB. Padahal jelas banyak pengakuan YHWH bilang dia dewa perang. Keluaran 15 ayat 3. Juga keluaran di Yosua 5 bahkan dia bilang dia panglima bala tentara iblis. Kalian pernah baca nggak sih ayat itu? Panglima bala tentara iblis. Makanya dia terus-menerus menekan bangsa Israel itu berperang. Perang. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya itu orang Israel itu udah hampir musnah, tinggal sisa. Jadi kalau saya lihat nih prestasi dari Yahweh ya. Nih misalnya nih, saya di Yeremia 49 membahas tentang musnahnya bangsa Edom.
Yeremia 50 tentang kemusnahan bangsa Babel atau bangsa Kasdim yang disebut. Ya, begitu juga dengan Yeremia 51, Yeremia 52 tentang runtuhnya Yehuda Selatan, Yeremia 59 musnahnya bangsa Amon, Yeremia 48 tentang musnahnya bangsa Moab, Yeremia 47 musnahnya bangsa Filistin, juga bangsa Mesir ada yang dimusnahkan juga, bangsa Midian di zaman Musa. Itu prestasi Tuhan kalian yang bersebut Yahweh. Dan kalau kalian sadar nanti Yahweh katanya kalau memang benar ya informasinya, Yahweh itu akan berdiri di bait suci. Dialah pembinasa keji itu sebenarnya. Kalau memang bait suci jadi terbangun ya, saya nggak tahu benar atau enggak, tapi kalau benar terbangun, yang ketiga di Yerusalem. Dan kalau di situ nanti Yahweh datang, yaitu dia pembinasa keji. Dia akan membuat bangsa-bangsa datang ke Yerusalem menyerbu Yerusalem. Yaitu cikal bakal perang dunia ketiga kalau benar ya. Jadi lihatlah prestasi Tuhan kalian Yahweh. Berapa banyak yang dimusnahkan, gak hanya 7 bangsa Kanaan. Tadi kan saya udah sebut nih. Ya, Amon, Moab, Filistin. Apalagi mengerikan Tuhan kalian itu. Tuhan yang kayak gini yang kalian mau sembah dan kalian samakan dengan Yesus. Yesus itu datang sebagai Raja Damai. Yahweh adalah Dewa Perang. Ya, Yeremia 15 Keluaran 15 ayat 3 ngomong begitu. Makanya baca Alkitab itu benar-benar, jangan kalian mau dibohongin aja gitu loh oleh hamba-hamba gereja itu. Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan manusia, dia juga yang membunuh manusia? Kak, Izin host. iya. Oke, jadi begini. Kalau untuk membantah seperti itu, jelaskan ada referensi Alkitabiah. Di mana di Alkitab sudah dikatakan tertulis bahwa ucapan Yesus sendiri berkata, aku datang untuk domba-domba yang hilang, yaitu orang-orang Israel, domba yang hilang umat Israel. Betul. Sementara pada zaman itu orang menyembah siapa? Orang menyembah Yahweh, makanya dia datang. Bahwa aku datang untuk domba-domba yang hilang, mereka tersesat, mereka sesat. Situlah garis besarnya bahwa ternyata bahwa YHWH itu adalah iblis, dan itu sudah jelas referensinya perkataan Yesus itu sendiri. Betul. Begitu, sederhana kok dipahami. Alkitab tidak sulit, cuma kita bodoh-bodoh tolol begitu. Betul. Tidak banyak belajar. Oke, silakan lanjut. Nih, izin ya, saya baca dulu ya. Saya baca dulu ini data ya. Keluaran 12 ayat 12 ya. Sebab pada malam ini, aku Yahweh akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Nah, coba bayangin ya. Anak-anak pun dibunuh ya. Lalu 1 Samuel 15 ayat 3 ya. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, kitab ini ya kemudian dibaca oleh anak-anak, coba. Ya, dibaca oleh anak-anak. Lalu bertanya nih anak-anak ini kepada Pak Grayson. Pak Grayson, ini Tuhan Yesus enggak ini Pak Grayson ini? Saya baca nih Pak Grayson. Ya, anak-anak dibunuhi, anak-anak yang masih menyusui Pak Grayson, yang masih menetek. Apa benar ini Tuhan Yesus Pak Grayson? Tapi Tuhan Yesus baik. Oh iya, itu Tuhan Yesus yang membunuh anak-anak. Karena Tuhan Yesus belum bertobat dia. Di perjanjian lama dia sadis. Perjanjian baru dia bertobat penuh kasih. Begitukah Anda menjelaskannya? Coba jawab dulu Pak Grayson. Silakan Pak Grayson. Saya tanya kepada Anda dulu. Pemusnahan. Kamu bertanya, jawab saja pertanyaan saya. Saya mau referensi perbandingan yang Anda sampaikan bahwa Tuhan itu jahat ya, sama dengan Rusia. Iya, jawab saja pertanyaan saya Sabar, tadi. iya, saya jawab. Kau dengar, kau diam dulu. Kau ngomong dari tadi saya diam. Lalu pemusnahan melalui air bah, apakah Tuhan itu jahat? Saya tanya buat kau dulu. Ini di balik pertanyaan kau timbul pertanyaan baru terkait dengan Mesir.
itu sudah tercatat bahwa Firaun keras kepala tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk mereka beribadah kepada Allah, karena di dalam Mesir adalah menyembah Allah-Allah lain selain daripada Allah yang hidup. Makanya Allah cemburu. Oh, memahami enggak? Grayson, kau jangan bawa-bawa nama Tuhan Nah, Islam gini, Allah. saya tanya kau. Ganti aja itu Kau Elohim. Kau diam dulu. Saya masih menjelaskan. Lalu terkait dengan pemusnahan kota Sodom dan Gomora, kau mau mengatakan bahwa Allah itu juga jahat? Allah itu juga pembunuh? Sudah konsekuensinya Allah itu adil. Siapa yang berbuat dosa pada zaman itu, perjanjian lama, hukuman itu nyata. Makanya tercatat, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kepala ganti kepala. Kau paham itu? Jadi pada saat kedatangan Yesus, dia menggenapi itu dan mendamaikan kita dengan Allah, yaitu hukum kasih. Boleh kau cari dimanapun ada hukum pemerintah yang membantah terkait dengan hukum Yesus yang mengampuni musuh, berdoa kepada musuh. Ada undang-undang yang melarang itu, tetapi undang-undang menghakimi dan melarang hal yang lain, yaitu menikah dengan anak di bawah umur sudah kena sanksi, itu pidana. Oh, paham? Itu sudah dibantah oleh undang-undang. Oh, harus paham itu. Mantap bang. Nggak boleh bang ya dinikahi anak di bawah umur ya. Oke bang. Dan mantap, poligami bang. bagi TNI, Polri, ASN sanksinya pecat. Itu sudah nyata, sudah dibantah oleh undang-undang. Tapi sekarang Anda cari hukum kasih yang pemerintah bantah. Bahkan akhir-akhir ini baru muncul di Indonesia adalah HAM, hak asasi manusia. Baru diperhatikan. Mereka tidak menyayangkan Oh, paham. baik-baik perempuan. Semuanya Sabar dibunuh oleh Muslim, Yahweh. jangan Dia kejang-kejang. pandang dulu Yahweh ini. Jangan Ini dia kejang-kejang. pandang dulu bang. Di mana Islam? Kak Rosi itu Kristen. Kak Rosi itu Kristen. Jangan bapak-bapak Muslim. Aduh. Silakan Wilson. Silakan Wilson. Kalau dari awal dia Kristen, saya tahu, saya telah menguji dia pengakuan Oke. iman rasuli aja dia tidak Saya bisa. jawab. Oh. Saya Kak Rosi jawab. itu Kristen. Belum dari dulu Kak Rosi. Oke. Makasih Bang Daniel. Sehat selalu, berkat selalu Bang, diberkati Tuhan, berkat jasmani dan rohani Ya, Tuhan. saya jawab ya Grayson ya. Jadi Ya, begini silakan Grayson. dijawab. Wisdom, silakan. Jadi begini Grayson ya. Tuhan itu maha kasih panjang sabar. Buktinya apa? Malaikat itu ya juga jatuh ke dalam dosa. Ingin menyamai yang maha tinggi. Nah, dosanya itu ingin menyamai yang maha tinggi, itu lebih dari dosa orang yang menyodomi, orang yang berzina, ya, orang yang mengawini anak-anak. Dosa ingin menyamai yang maha tinggi itu lebih parah dari semua dosa-dosa yang ada dilakukan oleh manusia. Tetapi buktinya apa? Tuhan itu hanya mengusir malaikat-malaikat yang memberontak ini ke bumi. Nggak langsung dicampakkan ke neraka. Nggak langsung dibunuh kayak Yahweh. Demikian juga Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa berbuat dosa, ya, tidak ada langsung dibunuh Tuhan, dibinasakan Tuhan seperti Sodom dan Gomora. Ya, lalu kenapa saya katakan itu iblis itu ya membunuh ya manusia-manusia yang berbuat jahat di zaman Nuh dan di zaman Sodom dan Gomora? Karena apa? Karena iblis ini mendengar bahwasanya Tuhan ini akan turun dari sorga ke bumi dari rahim seorang perempuan dan akan meremukkan kepalanya. Makanya iblis ini mau menggenosida seluruh umat manusia dengan cara apa? Dengan cara propaganda, ya. Dengan cara menabur-naburkan roh-roh jahat, menggenosida, ya, supaya mereka saling bunuh-membunuh. Supaya apa? Supaya nubuat tadi tidak terjadi, ya. Keturunan perempuan inilah yang akan meremukkan kepalamu. Supaya Tuhan itu tidak jadi datang menjadi manusia.
supaya Tuhan itu tidak lahir dari rahim si Maria. Mau dibunuhnya semua. Itulah dari zaman apa? Kain dan Habel. Sudah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh si Yahweh, supaya tidak ada keturunan umat manusia lahir di muka bumi ini. Digenosida semua. Dipakailah siapa? Dipakai si iblis, Yahweh itu. Bangsa Israel sebagai palu gadanya. Makanya kau lihat wataknya bangsa Israel sekarang. Palestina mau digenosida. Bangsa Kanaan digenosida. Bangsa Mesir, ya. Coba kau tengok itu bangsa Israel itu. Jadi dipakainya lah bangsa Israel untuk menggenosida. Supaya semua manusia ini masuk ke neraka. Biar kau paham. Yesus itu lahir di tengah bangsa Israel, Bang. Nah, justru karena bangsa Israel sudah terikat dengan perjanjian iblis, mereka menyembah Tuhan yang salah, mereka menyembah iblis, makanya datang Yesus. Aku diutus kepada domba-domba Israel yang hilang. Karena orang-orang Israel ini sudah hilang, sudah menyembah iblis, membuat perjanjian dengan iblis. Melalui apa? Melalui hukum Taurat. Melalui apa? Melalui perjanjian darah. Membakar hewan kurban, sunat. Itu perjanjian darah antara manusia dengan iblis, tetapi melalui bangsa Israel sebagai palu gadanya. Waktu di Taman Getsemani kan Yesus berdoa. Sebentar ya. Kalau saja iblis tadi, dengar ya, kalau saja iblis tadi membuat perjanjian darah dengan misalnya lah ya bangsa Indonesia, ya berarti Tuhan Yesus itu datang dari bangsa Indonesia, bukan dari Yahudi. Jadi karena terikat perjanjian dengan iblis, Israel ini, makanya ada kalimat Yesus, aku diutus hanya, dengar ya, hanya kepada domba-domba Israel yang hilang. Nah, itu artinya darah Yesus ini diberikan kepada Yahweh sebagai tebusan. Paham ya? Nah, jadi dari situlah keselamatan ini lahir bagi semua bangsa. Ya, Yesus itu kan berdoa kepada YHWH, Bang, di Taman Getsemani, Bang. Gimana tuh, Bang? Yesus tidak ada berdoa kepada Tuhan yang lain. Loh, di Taman Getsemani kan kepada YHWH dia berdoa itu. Tidak ada ayatnya dia berdoa kepada YHWH. Silakan Kak, Kak Rose dijelaskan dulu Kak Rose. Berdoa katanya kepada Yesus berdoa kepada YHWH. Silakan Kak Di Taman Rose. Getsemani dia berdoa kepada Bang Ana boleh saya tahu ya, Bang Ana boleh saya tahu imannya Anda apa? Supaya kita bisa Anak gembala ini Kristen dia, Masaha Kristen dia. Kristen. Oh, yang kemarin ini Kak Arif. Iya. Kau kasih naik orang-orang yang sama semua nih. Ini Rosi ya, sabar ya Pak, anak gembala. Apa sih? Kasih naik orang yang sama, pertanyaan juga yang sama, jawaban juga yang sama nanti. Kasih naik orang yang cerdas sedikit. Loh, ini kan Kristen juga ini. Kasih naik Kristen padahal ngaku-ngaku nyamar. Rosi dengan Wilson belum jawab pertanyaan saya. Ya, tambah lagi pertanyaan saya ini karena tidak bisa menjawab ya. Kejadian air bah, apakah Allah juga jahat? Kejadian setiap manusia menemui ajalnya, apakah itu Allah juga jahat? Coba kalian jawab dulu. Karena tadi kan penjelasan kalian terkait dengan pembunuhan kan? Ya, saya jawab Erba ya, Bang. Jawab ya. Kematian Ya, seseorang benar ya. dan setiap orang menemui ajalnya. Dengar baik-baik pertanyaan saya. Menemui ajalnya, apakah Allah juga jahat? Kejadian air bah, Allah memusnahkan dunia dengan air bah, apakah Allah jahat? Silakan jawab. Silakan jawab, saya mute. Yang namanya kalau dipanggil Tuhan itu bukan suatu kejahatan. Dia kan pulang ke rumah Bapak kalau kita meninggal. Gitu loh. Yang masalah itu kalau Anda membunuh seseorang. Kalau gitu kau diam ya. Kalau gitu saya diam, saya bantah kau. Nah kalau hal demikian itu terjadi sesuai dengan ajal, diam. Ini kan terkait dengan pembunuhan yang kau menyebutkan ayat tadi. Memang dasar Bapak ini seperti perempuan Nah kalau sekarang saya ngomong. tanya Anda.
untuk membuktikan Anda. Itu mau dijawab itu Kristen. Sudah dijawab tadi kan Arif. Arif, kau selalu saja bantah saya. Kau saja. Ih, kau mentang-mentang kau host di sini ya. Saya sementara menjelaskan. Grayson ini Kristen atau Kenapa apa? Anda mesti bantah saya terus? Santun ya, Mau bikin sama saya tuan- konsentrasi sama hilang. tuan rumah. Oh, saya konsentrasi nggak hilang, Arif. Ini Oh, saya tuan tanya rumah kau. dimaki-maki, Saya Pak Grey. kejar kau. Asal sopan, Rosi. Kau asal sopan. Kalau kau serang saya duluan, Kalau saya kita punya bertamu hak itu, balik Bang, juga kita untuk yang menyerang harus Anda. sopan. Gimana sih? Saya tegas, Anda saya tuh nggak tegas. nggak Kamu berhak tahu ya nggak? memprotes tuan rumah, Kamu tahu Bang. nggak? Anda tuh nggak berhak. Wajib militer yang terjadi di Amerika, semua warga Amerika dibutuhkan ketegasan. nyambung. Dan saya juga harus tegas. Indonesia TNI Polri saja tegas. Nah, apa salahnya kalau saya ketegasan di sini? Bang, Lalu kita bilang ini saya marah-marah. tamu, Di mana Bang. saya marah-marah? Dunia Sini saya orang. ketegasan Kalau untuk Anda kalian terapkan yang wajib sesat. militer. Di rumah kita tamu, Bang. Kok Anda terapkan wajib Iya, militer? tapi segala Gimana sesuatu nih? ini ketegasan. Beda ketegasan dengan marah-marah. Marah-marah itu disertai kata-kata yang tidak sopan, tapi saya ketegasan Ya, ini Anda kan barusan sopan. ngapain apa tadi ke Bang Wisdom? Masih sopan. Ya Ngapain karena apa, Wilson Bang? awalnya menyerang saya. Kau dari awal saya bilang jangan menyerang saya. Kalau menyerang saya juga bisa balik menyerang Anda. Impas kan? Daripada Anda berdosa. Grayson ini Kristen atau bukan ya? Saya tanya kau Kristen atau bukan? Grayson Kristen atau bukan? Saya tanya kau Kristen atau bukan? Tanya Grayson Kristen atau bukan? Kalau kau Kristen, coba kau pengakuan iman Rasul. Coba kau pengakuan iman Rasul. Izin ya host ya. Saya tanya kau, kalau kau Kristen, coba kau pengakuan. Host, si Coba kau Grayson pengakuan ini, iman Rasul. si Grayson Grayson ini Kristen atau bukan? setiap ada Kristen Iya, yang naik diuji terus. selalu diributin si Grayson ini. Iya, dites, diuji. Bukan Wilson. Aduh. Saya ini ketegasan Wilson. Asal dari tadi kau sopan. Kau jangan bilang Ya, justru saya bodoh. kau yang nggak sopan. Kau jangan Masa bilang kau- saya congor. Nah Kau ini saja. kepada kau anak-anak mengatakan, gembala ini kayak gitu kau. Gini ya. Nggak boleh kau gitu. Ya saya akan uji karena mengaku Kristen Wilson. Oke. Coba kau tunjukkan masuk di kepada roomnya Edis. Nah, Ya. tunjukkan kepada Yang Muslim itu pengakuan harus membaca Rasul satu di- ayat Al-Quran sehingga bisa membuktikan bahwa dia Muslim. Itu Di mana pengakuan iman rasuli di PB? Di mana ditulis pengakuan iman rasuli? Di perjanjian baru di mana? oke, saya tunjukkan ya. Ya. Ada di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Mana Alkitab saya? Saya baca di Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Coba Anda buka situ. Pengakuan iman kita bukan pengakuan iman rasuli. Iya, Pengakuan iman kita itu bagian daripada kita semua disebut Rasul, bro. Mana ada? Nggak Ada ada. tertulis. Nah karena kau tidak percaya Yesus, jadi kau mengatakan hal demikian. Nah, siapa yang nggak percaya kepada Yesus? Tidak Justru ada, kau salah tidak ada baca. kepentingannya dengan kau, ya. Nah, kalau kau disebut Kristen, pengakuan iman Rasul ini penting. Coba Anda pengakuan iman dulu. Iya, di mana Anda ditulis gembala. itu? Wilson, Di mana, Bang? Di kau mana takut ditulis? supaya saya bertanya kepada kau. Kau Iya, belum ada bisa kan. menjawab bagaimana air bah itu datang. Apakah Allah itu jahat? di mana dan Gomora, dalilnya? apakah Di mana itu Allah dalilnya? jahat? Kau jawab dulu, Wilson. Dalilnya di PB di mana pengakuan iman rasuli itu? Ada nggak? Ya saya bilang di dalam Ibrani 4 ayat 14, kau mau apa lagi? Itu cuma pengakuan iman, nggak ada rasulinya. Kau ini aneh. Mana? Namanya pengakuan iman ini, pengakuan iman kita. Rasul-rasul pada saat itu memberitakan Injil. Dan itu turun-temurun kepada kita. Kau paham nggak? Yang tulis Ibrani ini siapa? Ya sudah pasti kan Rasul-rasul. Grayson, tiga orang Kristen lawan kau satu orang. Bro, saya Gimana tidak nih kau mundur. nih? 1 koma lawan saya juga saya tidak mundur.
mau dari iman kalian, mau dari yang lain, saya tidak Masalahnya mundur. nggak ada yang Saya punya berminat data. tuh, Pak. Saya Masalahnya punya nggak data ada ya. yang berminat melawan Zuma Bapak. saja tadi malam Baik, diskusi kita dengan saya, dia berminat, tendang nggak ada saya. yang berminat tuh. Zuma ini Nggak ada yang pengecut berminat, dia. Pak. Kita Kalau dia kehilangan berani, interest jangan ya. tendang saya. Kita dua diskusi lagi. Gua Jangan bukan Zuma. kemana-mana, jangan kemana-mana. Saya nantang Jangan kemana-mana, Kristen. Fokus, jangan kemana-mana. suara Zuma. Fokus, jangan kemana-mana. Fokus. Di Datamu malam dia salah. tendang saya. Datamu Ya udah. salah, Makanya saya Grayson. bilang, Nelson, kau 3 orang, saya tidak mundur. Saya tidak mundur. Sekarang kan tadi kan udah dikatakan si anak gembala ini, ada nggak di situ tertulis Iya. pengakuan iman rasuli? Ada nggak tertulis? Saya tanya, maksudnya yang kau bertanya tadi anak gembala, Ibrani 4 ayat 14 ini membuktikan siapa yang memberitakan firman pada saat itu. Rasul kan? Rasul-rasul kan? Ibrani berapa tadi bang? Iman kita, Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14 itu adalah itu pengakuan iman rasuli itu ayat itu. Kan macet Kau, ya. Silakan. kau dengar kan? Saya baca ulang untuk kau ya ayat ini ya. Kau diam dulu. Macet. Kau pikir ini di Jalan Tamrin lalu macet? Silakan. Kau dengar ya? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, dengar baik-baik, imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Iman rasuli pada saat ini memberitakan Injil pada saat itu. Di Kau bilang mana ada iman rasuli di situ? Arif, kau tambah lagi Arif. Rasul, dengar ya, pengakuan iman rasul ini ya rasul-rasul sendiri yang memberitakan Injil ini. Mereka kan bagian daripada Rasul Kristus. Masa kau Arif, masa kau Zuma? Kan tidak mungkin. Kalian tidak bisa disebut rasul karena kalian itu orang-orang yang tidak percaya Yesus. Nah kalau saya disebut pengakuan iman rasuli karena saya percaya Yesus. Dengan cara saya memberitakan Injil juga di dalam koma landa dan koma-koma lain, itu bagian daripada ini. Nah coba anak gembala, kau bilang macet tadi, maksudnya macet apa? Iya, Kau jadi pikir ini itu jalan bunyi tol, dari- kau pikir ini jalan Tamrin. itu bunyi dari Ibrani 4 ayat 14 itu bunyi dari pengakuan iman rasuli, maksudnya bunyinya seperti itu. Ini kan Nggak rasul-rasul. nyambung, Pak Grayson. Bicara Yesus sebagai imam besar agung itu apa? Karena Yesus menggantikan posisi imam besar yang lama. Dalam hal ini Melkisedek. Makanya Yesus menjadi imam besar agung yang baru. Kok dikaitkan dengan Udah. imam rasuli? Udah, kau jangan lari kemana-mana. Kau masih utang, kau belum bisa. yang lari kemana-mana, Kau mana ada belum hubungannya bisa imam jawab rasuli dengan air imam besar agung baju. Yesus. Air Yesus Sodom menjadi dan imam besar Gomora. agung karena imam besar agung yang lama Melkisedek lengser. Mulai nyambung. Makanya Yesus turun. Saya kasih penjelasan buat kau supaya kau paham terus ya. Yesus turun, dia mengambil semua gelar manusia itu, termasuk Melkisedek ini. Dia disebut guru, dia tidak protes. Dia disebut nabi, dia tidak protes. Dia disebut raja segala raja, dia tidak protes. Dia juga disebut ya anak Allah. Pada saat kelahirannya saja dia disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Nah kalau Allah menyertai kita itu bagian daripada apa? Dia itu Allah. Kau paham itu? Iya, Sudah 2 kali saya Melkisedek jelaskan. siapa, Bang? Saya tanya Terima mana kasih, Bang Melkisedek Damai. siapa? Tuhan Yesus memberkati abang. Berkat selalu bang. Melkisedek Berkat siapa, jasmani dan Bang? rohani. Siapa Melkisedek? Kau tadi sudah ngomong, sudah jawab. Kau yang memberi pertanyaan, kau jawab Anda mau sendiri, bilang baru kau lari Melkisedek itu lagi. Yesus gitu. Anda mau bilang Melkisedek Yesus, ya? Dia mengambil gelar imam itu, makanya dia disebut imam agung yang melintasi seluruh langit di Ibrani 4 Iya, ayat 14. Sehingga Yesus pengakuan iman menjadi itu imam besar perlu. karena
Nah kalau Karena Anda apa? Imam mengakui besar bahwa agung yang Anda lama Kristen, itu Melkisedek lengser, ya kan? Rosi, kalau Anda menyebut Anda itu Kristen, harus bisa pengakuan iman rasuli. Sama dengan anak gembala, sama dengan Wilson. Tapi ternyata kan kalian ngaku-ngaku Kristen aja. Kalian ini ya boleh ya. Saya tidak menuduh, saya tidak menjas. Tapi saya hanya cuma mencurigai. Kalian ini adalah penyembah setan. Karena mengagungkan setan. Di dalam komal ini saya diskusi. Kalian paling meninggikan penyembah iblis. setan, nuduh orang lain penyembah setan. Bahkan kalian menjadikan Tuhan iblis. Kalau Anda Nah itu menyembah Yahweh, kesimpulan berarti Anda saya bukan menuduh, saya bukan menjas. Dari ucapan-ucapan kalian saja, saya bisa mencurigai bahwa kalian itu penyembah setan. Coba gantian. Setanik. Jangan, jangan mendominasi. Marah ini orang. Ya, silakan. Rosi, silakan. Iya, dia bawa ayat tentang Yesus. Itulah kalian. Yesus menjadi imam besar agung. Gantian lah Kristen. Dia bawa ayat tentang Yesus yang jadi imam besar agung. Memang Yesus jadi imam besar agung bisa kalau tanpa imam besar yang lama itu lengser duluan? Nggak bisa. Saya tanya Yesus kau hanya dulu bisa, ya. Saya tanya jawab kau kayak dulu. perempuan aja. Ini jawab mulu. Bukan. Oke, saya jadi perempuan lah. Ganti saya pun nama Maya. Oke, begini ya. Gini ya. Tadi kan anak gembala tanya, di mana ada tercatat pengakuan iman? Satu arah, mau menang sendiri. Sabar dulu, Rosi. Coba jangan mendominasi, Diskusi sama jangan Anda itu mendominasi, kayak enak, gantian monolog, lah. mau menang sendiri. Saya turunkan nanti kau. Coba gantian kalau diskusi itu. Bantah pakai data, bukan nyerang pribadi. Iya, di-mute dulu, gantian. Silakan. Wisdom apa Kak Rosi? Wisdom? Sendiri Silakan, Kak selalu Rosi. bawa ayat-ayat yang dia sebenarnya nggak ngerti bagaimana menerapkan ayat-ayat yang dia baca. Dia sambungkan dengan iman rasuli. Nggak nyambung. Anda itu tadi. gimana Pak? Anda itu nggak tahu cara membuat sistematika teologi antara PL dan PB. Anda kira Yesus menjadi imam besar agung bisa menjadi begitu aja? Ya, dia harus menggeser imam besar yang lama itu Melkisedek. Dan kalau Anda baca Ibrani 9 ayat 12, Yesus masuk ke ruang kudus membawa darahnya menurut peraturan Melkisedek. Jadi siapa Melkisedek ini yang ngatur-ngatur Yesus? Nggak ada orang Kristen yang bisa jawab, saya jamin. Aduh, semangat sekali dia. Bahasa dia begini supaya dia bisa mempelintirkan bahwa saya tidak paham Alkitab. Hei, Alkitab dipahami itu melalui roh dan hikmat dari Allah, bukan hikmat manusia. Ya, hikmat manusia itu akan lenyap. Sekarang dari tadi saya sudah menjelaskan bahwa Yesus turun sebagai manusia itu dia mengambil gelar-gelar itu semua, termasuk imam besar itu yang disebut Melkisedek itu. Sekarang imam besar itu yang kita miliki di dalam kekristenan. Ya, Melkisedek Imam besar siapa? agung itu adalah Saya tanya. Yesus, bukan lagi Ya, Melkisedek. Melkisedek itu siapa, Bang? Kau paham gak? Makanya dari awal dengar penjelasan saya baik-baik. Saya menjelaskan apa? Maksud dari Yesus turun yang adalah Allah sendiri datang ke dunia. Pada saat kelahirannya disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Nggak nyambung. nggak Kemudian nyambung. pada saat dia disebut guru, dia terima. Nggak nyambung, Bang. Dia disebut Kita kan bicara raja Yesus segala sebagai raja. imam besar. Dia terima. Diam dulu, Rosi. Nggak nyambung, Bang. Anda kok lari ke kelahiran? Kasih minum dia Nggak dulu. nyambung. Nggak nyambung. Dia Yesus disebut menjadi imam besar itu ada kaitannya dengan Melkisedek, peraturan Pada saat Melkisedek. Yesus membasuh Anda kaki itu ngomongnya nggak murid-muridnya. nyambung. Yesus sebagai Aduh, imam kau besar, diam Anda dulu, bahas kau Yesus dengar penjelasan kelahiran Yesus saya. nggak nyambung. Anda nggak Ini nyambung, gimana Bang. kau? Kau mengajari yang sesat, saya mau luruskan, kau nolak. Berarti kau ini salah Nggak satu nyambung. Lucifer. Diskusi sama Anak-anak Anda itu Lucifer. bawa jaka sambung bawa golok. Nggak nyambung diskusi sama Anda itu. Oh. Sinyalnya. Perbaiki dulu, Kristen. Aduh, saya punya Mungkin siapa saya Egy ada di sinyal bawah nih, Pak bagus, Egy. Bang Arif. Pak Egy dari tadi belum bernarasi. Mana Suma? Suma udah lari ya? Suma udah kabur. Gak, Oke, sebentar gak, saya gak, naik di gak, komar gak, kau gak. Suma. Saya naik di komar kau Suma. Kita dua. Buka komar sendiri. Ya silakan. Iya, Sorry, sebentar kalau saya bantah. naik di dia.
Ya, Solti, mau kamu membantah bahwa Yahweh itu iblis? Silakan, Solti. Terus ini mengagungkan iblis. Yahweh iblis. Iya, kata Kak Rosi, Yahweh yang di perjanjian lama itu iblis. Silakan. Dia ngomong gitu ya. Ya kamu tanya dia, kok tanya saya. Ya enggak, Anda mau masuk apa enggak? Kalau enggak masuk saya turunkan biar diganti dengan yang lain. Oh, maksudnya saya bantah Rosi gitu. Iya, kalau memang mau bantah ada data silakan. Oh gitu. Yahweh dibilang iblis. Ya. Dasarnya apa? Saya kan nggak ngerti dia ngomong gitu. Ya silakan, Wisdom diulang lagi, Bang Wisdom atau Kak Rosi silakan. Aku aja deh. Datanya ada nggak di situ, Pak Solti? Ini makanya saya tanya. Keluaran 3 ayat 2. Keluaran 3 ayat 2. Putar dengan kau punya Keluaran 3 ayat 2 bisa. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, suara saya kedengaran nggak? Cek. Suara kedengaran teman-teman jelas? Noise? Aman. Noise, berisik, kalau gini masih ada, masih berisik ya? Aman, oke, sip. Tolong teman-teman yang lagi mantau di komalnya Bang Arif, ketik di sana, suruh yang nantang saya di sana itu ke sini. Siapa namanya tadi? Kres ya, Kres atau siapa gitu. Suruh yang nantang saya itu masuk ke sini, teman-teman. Semangat siang. Selamat siang, Abang Juma. Iya, silakan Bang. Katolik, Protestan? Katolik. Boleh, silakan buka kamera, kita bahas tema kita ini, silakan. Apa temanya? Oh, kenapa jadi foto saya yang dipakai? Alamak. Buka kameranya dong, pakai wajahmu sendiri, silakan. Jangan pakai wajahku. Udah jelek begitu masih dipakai. Diot. Udah jelek dipakai. Kesian kalian. Cari yang ganteng, siapa pakai bom atau siapa. Halo, semangat siang. Selamat siang Bang Juma. Katolik, Protestan? Krismati Bang Juma. Silakan buka kameranya. Oke, mantap kali. Kenapa tadi diturunkan Bang Juma itu? Siapa? Yang tadi itu kenapa diturunkan itu? Yang mana itu? Oh, yang tadi Memang turun sedikit, Bang sendiri. Juma. Turun sendiri Sabar dia. aja Bang Juma, sabar-sabar aja, sabar-sabarlah. Nggak ada yang salah kok. Dia sudah benar menggunakan foto saya. Memang kayak gitu.
Salah. Kalau penting menurut jangan aku, dia Abang pakai Juma, foto mamanya. itu bukan foto Abang Juma itu jelek, tapi Abang Juma ini ganteng. Tengok ini ganteng. Ya, enggak, Beo. lebih jelek aslinya. Dan itu foto palsu itu, foto palsu itu. Enggak, itu foto saya. Serius. Oh iya. Aku udah jual Juma. Musik dikecilin musiknya. Apa ini ada kawan sini apa apa kita bahas Bang Juma? Agama tanpa akal. Menurut Abang Juma itu agama siapa yang nggak punya akal, Abang Juma? Bukan agama tak punya akal, artinya gini. Agama ini enggak, agama kan banyak Bang Juma. Katolik, Krismatik, HKBP, termasuk juga agama Islam. Iya, baik. Jadi agama tanpa akal adalah agama apa tanpa akal? Agama yang ya, agama tanpa akal adalah agama yang dianut tidak mesti menggunakan akal, orang akan betah di dalamnya. Bang Juma. Dan kalau mereka menggunakan akal, maka carilah entah agama apalah kasih. Satunya agama yang nggak punya akal agama apa, tapi maksudku janganlah kasih agama. Itu termasuk pula agama abang itu nanti. Itu kalau kontesnya, ya kayak gitu kontesnya. Ya bang, itu syaratku bang. Kalau bisa jangan agama yang tak menggunakan agama yang tak menggunakan. Nggak nyambung ini orang. Udah diturunkan dulu, nanti baru naik. Nggak nyambung dia teman-teman. Bicara sendiri. Itu pengunjungnya dek. Itu ribut di bawah pengunjungnya. Baru datang. Oh ribut sekali. Suruh diam. Kalau ribut tuh. Tunggu ya teman-teman ya, sabar ya. Ya teman-teman silakan, pengunjung ribut kali di bawah. Masih berisik gak? Gerasak gerusuk. Pairing. Masih kresek-kresek teman-teman. Masih bagus. Udah bagus ya. Udah. Oke. Silakan buka kamera tadi ini ya, agak-agak delay suaranya bang. Jadi saya ngomong, Anda juga ngomong gitu. Silakan. Udah bagus. Iya. Baik, agama karismatik mengatakan bahwa Maria melahirkan pencipta alam semesta. Betul seperti itu? Bang, yang aku katakan kan agama apa yang dulu yang punya yang banyak akal itu dulu. Agama apa ya, dulu? Itu dia. Karismatik
itu dianut tanpa akal. Karena kenapa? Karismatik mengajarkan karismatik itu abang langsung menyatakan nggak akal ya, nggak ada akal ya. Ya kan tadi saudara minta saya menyebut agama. Jadi saya katakan karismatik mengatakan bahwa Maria melahirkan pencipta. Betul? Betul Maria melahirkan pencipta? Enggak bang. Kalau aku belum pernah kunyatakan Maria itu melahirkan pencipta langit dan bumi, enggak bang. Berarti Yesus bukan pencipta? Yesus itu bang datang sebagai manusia, sebagai firman Allah. Bukan pencipta? Dari situ bang, dari Alkitab bang boleh menyatakan itu Yesus itu menciptakan, enggak. Dalam Alkitab bang belum ada satu ayat Yesus itu menciptakan langit dan bumi, enggak. Berarti dia ciptaan? Kalau itu jawabannya bang itu kalau Yesus itu bang bukan ciptaan, itu yang Maria. Kalau ciptaan itu bang cuma satu, itu siapa itu, si Adam, itu ciptaan. Jadi kita ini bukan ciptaan? Kita ini bang, kita ini karena kita adalah keturunan Adam, kita termasuk ya, karena Adam ciptaan ya, termasuk kita ini ya, karena kita seperti aku dulu, aku ya, mama saya sama bapak saya karena sudah berhubungan suami istri ya, aku dilahirkan bukan ciptaan. Tapi manusia cipta pertama itu Adam. Kalau bukan ciptaan berarti pencipta. Kan hanya ada dua bang, pencipta atau ciptaan. Kita ini ciptaan melalui kelahiran. Adam diciptakan tanpa kelahiran, Hawa diciptakan tanpa kelahiran, Yesus diciptakan dengan melalui kelahiran. Begitu. Jadi semua manusia, semua makhluk di luar pencipta itu ciptaan. Makanya saya katakan ada agama yang tidak menggunakan akal. Yesus itu ciptaan, Maria melahirkan ciptaan. Di mana bang? Di mana tertulis tuh bang Yesus itu ciptaan bang? Yang aku bilang kan cipta itu cuma satu bang, Adam. Jadi kita ini bukan ciptaan. Apakah Allah itu menciptakan manusia banyak? Dari pikiran abang, berapa ciptaan Allah bang? Semua di luar Tuhan itu ciptaan Tuhan. Nah inilah saya katakan agama tidak berakal, ya itu karismatik. Berapa Allah dari pertama bang? Berapa manusia diciptakan Allah dulu? Semua manusia dicipta. Manusia pertama yang diciptakan itu Adam. Manusia yang diciptakan berikutnya kan, adalah itu manusia. Ya. Itu kan manusia pertama bang. Ada. Terus? Dari mana lagi Allah menciptakan manusia bang? Coba, kita ini ciptaan atau bukan, itu dulu. Ciptaan Tuhan kita ini atau bukan? Jaringan saya ya teman-teman ya. Iya, jaringan abang nggak bagus. Ya. Kita ini manusia ini, seluruh manusia ini ciptaan Tuhan atau bukan ciptaan Tuhan? Nah, kalau kita nurutin narasi abang ya kita ciptaan, tapi bukan ciptaan langsung tangan Tuhan. Iya, yang penting kita ciptaan. Kita ciptaan, sama seperti Yesus ciptaan. Iya. Berarti Yesus ciptaan kan? Yesus itu bang. Kalau menurut aku ya Yesus itu bukan ciptaan juga itu bang. Nah inilah kenapa tidak berakal. Inilah saya katakan kenapa agama Anda tidak berakal. Masa Yesus bukan ciptaan? Sementara dia berasal dari rahim manusia bernama Maria. Semua yang keluar dari Tuhan adalah ciptaan, termasuk
Maria ciptaan, anaknya Maria tentu adalah ciptaan. Iya, di mana Kalau Yesus? Anda menyangkal, kalau Anda menyatakan bahwa manusia di selain Adam bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan, berarti Anda mengingkari kalau Tuhan itu Maha Pencipta. Padahal di dalam kitabnya Yahudi, Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh yang ada dalam diri manusia. Yesus manusia. Roh yang ada di dalam dirinya adalah ciptaan Tuhan. Bang, di mana tertulis Bang, Yesus itu dari rahim Maria itu ciptaan. Apakah Maria itu sudah pernah berhubungan darah dengan suami istri? Hawa ciptaan nggak Bang? Hawa ciptaan nggak? Hawa itu Hawa ciptaan Bang, nggak? Hawa itu yang diambil dari tulang rusuknya si Adam. Iya, Yesus itu diambil dari daging Maria yang dikembangbiakkan di dalam tubuh dan rahim Maria. Itu yang pantas disebut ciptaan. Oke lah Bang, kalau ku abang nanti ku bilang akal abang nggak ada, nanti bilang aku nanti jangan bilang kayak gitu, penista agama Loh, kau. kok jadi saya yang tidak ada akal? Sudah Enggak, Bang. berani Enggak, saya Bang. mengatakan. Saya katakan bahwa karismatik itu adalah agama yang tidak berakal. Itulah urusan abang itu. Mungkin nanti abang itu harus mungkin nanti kita bahas itu. Di Pokoknya dalam Bang, Kolose 1:15 Yesus ciptaan. Kolose 1:15 Yesus ciptaan. Wahyu 3 nomor 14 Yesus ciptaan. Hanya karismatik yang mengatakan Yesus bukan ciptaan. Sakit berarti. ya. Kalau ada di situ Bang, cobalah tanyakan apa situ, entah jangan dibaca satu ayat. Nah, kan data yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan adalah Kolose 1:15, Wahyu 4 nomor 13, Wahyu 3 nomor Kolose 14. 1 Bang, Kolose 1 berapa Bang? Kolose 1 15. Tengok dulu ya. Ya. Masa manusia bukan ciptaan Tuhan, ini ciptaan setan? Kolose 1 ayat 5 Bang. 15. Oh 15. Halo, semangat siang. Itu Bang, dari Kolose itu Bang menyatakan sebelum ada ciptaan Bang. Itu gambarnya. Sebelum ada ciptaan di situ Bang. Maksudnya apa Bang? Apa maksudnya? Yesus itu adalah yang utama dari semua ciptaan. Yesus itu diceritakan dalam Kolose 1 itu adalah ciptaan yang paling utama. Dia ciptaan yang pertama, sulung. Itu fakta, itu real tertulis. Lagian juga hanya orang gila yang tak berakal yang mengatakan Yesus bukan ciptaan. Jelas dia manusia kok. Dia lahir, kok bukan ciptaan?
Baca dulu bang, baca dulu simak ayatnya, simak kata-katanya itu. Kan ada simak kata-katanya itu. Di situ dikatakan apa? Yesus adalah gambar Tuhan. Yesus adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung. Allah bang, Allah bang, Allah bang, Allah, bukan Tuhan. Allah. Itu mas. Kenapa ada Tuhan saya di situ? Itu kan Tuhan umat Islam. Allah itu Tuhan umat Islam. Ngapain masuk di Bible? Jangan kesana, jangan dulu kesana dulu bang. Iya makanya Tuhan. Tuhan. Apa yang tertulis Tuhan aja, Tuhan, itu kita baca. Yesus. Apa yang kita tulis? Penyesatan itu namanya. Kita baca. Nah, kita baca Itu bang penyesatan ya. namanya karena mengambil nama Tuhan umat Islam. Udahlah, Anda cebok dulu pakai dedak. Halo, siapa ini? Semangat siang. Halo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. 1, 2. Mampus. Blokir deh, kena blokir. Masih mau datang besok. Yang Islam mohon untuk tahan, untuk jangan naik dulu ya. Kalau naik tanpa tujuan jelas saya blokir. Biasa kalau digerakkan bagus.